Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yosodipuro 1. Episode ke-239. Negeri sudah aman. Pasukan Madura diizinkan pulang. Di Gunung Sembuyan, Sultan Yogya sebagai admiral perang berencana membubarkan barisan. Sultan memerintahkan setelah Pangeran Mangkunagara pasti menyerah, barisan di Gunung Sembuyan akan dibubarkan. Prajurit dari Madura sudah diizinkan kembali ke Madura. Sultan sudah mempersiapkan hadiah yang akan dikirim kepada sang adik Panembahan Madura, berupa kuda dan burung. Kembalinya pasukan Madura mampir dahulu ke negeri Surakarta. Pemuka pasukan Madura, Panji Kartoyudo dan Panji Kartosari sudah dipanggil menghadap Sang Raja Surakarta. Pasukan disuruh bermarkas di Dungon bersama pasukan Madiun. Kedua Raden Panji bersama Mantri Madiun menghadap Sang Raja Surakarta. Berkata Sang Raja, "Pertama, sampaikan kepada pamanmu Pangeran Madura, salam takzim dariku. Yang kedua, dahulu pamanmu pernah meminta selir mendiang sang raja yang kemudian dinikahi Pringgoloyo. Sekarang Pringgoloyo sudah meninggal dan selir Dewaningsih kini menjadi janda. Kalau kalian berdua berani menanggung bahwa pamanmu masih menginginkan selir itu, maka bawalah Dewaningsih sekarang juga." Kedua Raden Panji menyembah dan berkata, "Mohon maaf, kami tidak berwenang memutuskan perkara itu. Pekerjaan kami hanya perang, tidak pernah diberi pesan yang lain. Bila Paduka memberi perintah tentang Dewaningsih ini, kami akan laporkan bahwa Paduka hendak menitipkannya kepada kami. Tetapi kami tidak berani membawa karena tidak ada perintah dalam perkara ini." Sang Raja berkata, "Baik, katakan saja begitu. Kalau dia masih ingin, segeralah mengirim utusan." Kedua Raden Panji menyembah dan mencium kaki Sang Raja. Lalu setelahnya berbakti kepada Ratu Kencono. Kemudian pamit undur diri. Setelah keluar dari istana, kedua Raden Panji juga berpamitan kepada Oprup di loji. Oprup Jan Hendrik Johan Abraham memerintahkan kepada Kapten Bel untuk melepas keberangkatan kedua perwira Madura itu melalui Sukowati. Sementara itu, di Surakarta dilanjutkan lagi soal pembagian negeri. Ki Ngabei Tirtonagoro, Lurah Kadipaten, kerepotan dalam mengerjakan pembagian itu. Para mantri yang membantunya kurang. Lalu diambilkan mantri dari prajurit 40-an. Ki Ngabei Anggosoro yang agak paham soal perhitungan. Lalu kedudukannya digantikan Panji Gringsing dari Kesatuan Duropati, dan namanya diganti Maeso Tan Kongki. Begelnya bernama Kudo Sasimping, kemudian menggantikannya, dan diberi nama Panji Surodilogo, dan kekuasaannya ditambah membawai semua prajurit dalam. Kekuasaannya layaknya seorang mayor. Oprup meminta kepada sang raja untuk segera menjalankan utusan ke Betawi, karena sudah datang keputusan dari Gubernur Semarang Nicholas Harting, Alperes Abraham yang akan ditunjuk berangkat. Sang raja berkata, "Sebaiknya kapan berangkat?" Oprup menjawab, "Sebaiknya hari Senin besok, Paduka." Sang Raja berkata lagi, "Baiklah, aku setuju. Senin suruh dia mampir ke rumahmu." Oprup segera minta pamit. Sang Raja lalu memerintahkan kepada Panji Surodilogo untuk memilih bekal 40-an sejumlah 15 orang. Sang Raja berkata, "Akan aku utus ke barisan Kanda Mangkunagara, juga 6 prajurit Sorogeni dan 8 prajurit tombak. Pilihlah yang bagus-bagus.
Besok Senin serahkan kepada Upruk. Pakaian sediakan untuk mereka semua. Ambillah 2 paneket dan 2 orang gandek sebagai pengawas kepada anak-anak yang aku tunjuk tadi. Bekal prajurit 40-an sudah diperintahkan berangkat. Mereka sudah dipanggil dan diberi pakaian. Pada hari Senin mereka sudah siap. Lalu oleh Panji Suratilogo dibawa ke tempat Upruk. Adipati Mangkuprojo juga sudah berada di sana. Sekembalinya dari barisan Samin beserta para Wedono. Pasukan Panji Suratilogo sudah bertemu dengan para bupati di loji. Panji Suratilogo berkata kepada sang Adipati, "Ini teman-teman yang akan diutus menemui Pangeran Mangkunagara." Adipati Mangkuprojo melaporkan kepada Upruk. Upruk segera memanggil Serdadu yang akan menyertai para utusan. Sersan Breman dipanggil dan bersama utusan dari prajurit 40-an dibawa Upruk ke kantor. Upruk memberi beberapa pesan. Sersan Breman dan bekal 40-an diberi surat sendiri-sendiri. Sesudah selesai diberi pesan-pesan oleh Upruk, Adipati Mangkuprojo memberikan kuda tunggangannya. Utusan segera berangkat meninggalkan loji. Sehari berjalan, utusan dijemput oleh Nabi Sindukalangan di jalan. Setelah istirahat semalam, paginya meneruskan perjalanan. Hanya setengah perjalanan sudah sampai. Tumenggung Kudonowarso dan Ronodipuro yang menyambut. Setelah bersalaman dengan Breman dan bekal 40-an, mereka lalu dibawa menghadap pangeran. Pangeran Mangkunagara menyambut di tenda. Turun 3 langkah dari kursi, lalu meraih tangan para utusan dan bersalaman. Pangeran membawa mereka duduk dan memberi salam. Para utusan bekal 40-an mengaturkan surat dari Gubernur Semarang. Pangeran membaca surat dengan seksama sampai selesai. Pangeran berkata, "Ini Gubernur Semarang meminta agar Kudonowarso datang ke Semarang. Sang Raja dalam perkara ini sudah menanggung. Hanya saja Kudonowarso harus datang ke Semarang dan kelak bila perlu dibawa ke Betawi. Pasti saya akan penuhi perkara Kudonowarso yang harus ke Semarang. Dan para utusan, ini untuk jamuan kalian, aku terpaksa menjual potongan kayu. Itulah milik paling berharga dari orang Kaduang. Maka terimalah apa adanya." Para utusan tertawa. Pangeran berkata kembali, "Apakah kalian semua madat? Sayang kalau gagah seperti kalian madat. Madat itu meredupkan raut muka." Sindukalangan menyaut, "Para abdi 40-an ini menurut berita semua madat. Tidak ada yang menganggur. Ada 15 lurah." Yang disindir menjawab, "Tidak, kami hanya suka pijat." Semua yang mendengar tertawa. Pangeran sampai terbahak-bahak. Pangeran berkata lagi, "Ayo Kudonowarso, keluarkan jamuan. Ini sudah siang. Kalau sudah selesai, tempatkan kepondokan yang pantas." Meja jamuan lalu ditata. Tumpeng segera dikeluarkan. Setelah selesai makan, para utusan dipersilakan istirahat di pondokan.